Maksudnya hanya utusan Allah yang memahami persis tentang Allah Ta'ala. Ya, makanya Allah Ta'ala kan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, kan itu. Nah, jadi kalau kita untuk langsung itu berbeda-beda itunya, derajatnya itu. Jadi oleh karena itu supaya kita tidak kesana kemari ya gitu, saya mengajak Anda itu pertama mencari Imam Mahdi yang benar menurut Al-Quran dan hadis dengan metode 5W1H gitu Pak ya. Jadi dengan metode 5W1H itu maka kita akan menemukan kebenarannya ya. Jadi sifat-sifat Allah yang ada di zatnya itu ya, wujud, kidam, bako, mukalafalil hadis, kiamuhu, binafsihi, dan wadaniyah itu yang apa ya istilahnya yang ada di la itu, sifat Allah yang ada di la atau yang di zatnya. Jadi zat ini disebut qadim, ahad, mutlak, sama itu. Nah, masuk ke sifat lagi. Nah, masuk ke sifat kan, yang sifat-sifatnya sifat itu basar, basirun, sama, samaun, kalam, mutakalimun. Nah, itu sifatnya sifat itu yang ada di ilaha. Yang di ilahnya, nah itu sifat Allah yang ada di asma. Hayun, qadirun, muridun, alimun. Nah, sifat Allah yang ada di fiilnya, di perbuatannya atau di afalnya, itu disebut kodrat, iradat, ilmu. Kodrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, itu yang ada di zatnya, ada di sifatnya tuh. Nah, jasad kita itu diadakan. Nah, yang zat yang diadakan itu dari api, air, angin, tanah, bukan dari zat Allah. Makanya tadi kan kutiupkan sebahagian rohku. Berarti kita tempat kembali kita ke Ahmad, ke wajibul wujud tadi, bukan ke azat, bukan ke zat gitu loh. Nah, ini untuk mengatasi ada orang yang mengatakan zat aku, zat Allah, sifat aku, sifat Allah. Ini untuk menghindari itu, dia menyangka dirinya itu zat Allah. Nah, ini berbeda nanti. Yang mawujud dengan wujud itu berbeda. Jadi diturunkan dulu dari kata-kata wujud menjadi wajibul wujud, dia baru mawujud. Nah, wujud tadi itu zat Allah semata-mata. Yang wajibul wujudnya sifat-sifatnya. Yang mawujudnya yang penzohiran ini, yang diadakan ini gitu. Kan gampang Pak. Untuk benar tidak benarnya kembali tadi Pak. Contoh, saya menganggap, ya kan, menganggap nih menurut keyakinan saya, Imam Mahdi yang benar itu Ahmad Hasan ya. Bapak menganggap Imam Mahdi yang benar itu Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Bapak menganggap yang bisa kenal Allah itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Saya menganggap yang bisa kenal dengan Allah itu adalah Syed Ahmad Hasan. Nah, sekarang kita uji Pak, bagaimana pengenalan Bapak kepada Allah dengan melalui Mirza Ghulam Ahmad tadi. Bagaimana pengenalan saya kepada Allah melalui Ahmad Hasan. Nah, titik inilah kita uji Pak. Jadi kita bukan mencari guru lagi. Bapak sudah punya guru namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, saya sudah punya guru namanya Syed Ahmad Hasan, sama-sama Ahmad juga kan. Nah, menurut Bapak yang asli Mirza Ghulam Ahmad, menurut saya yang asli Ahmad Hasan. Kan saling klaim nih. Nah, sekarang dari dua orang tadi yang berbeda ini kita kan dapat sesuatu nih yang namanya ilmu tentang Allah itu, ilmu tentang Tuhan itu. Nah, coba Bapak jelasin Allah menurut Mirza Ghulam Ahmad itu gimana dan Allah menurut saya gimana gitu loh Pak. Dengan rumus tadi itu 5W1H tadi. Kita cek itu Allah saya dengan Allahnya Pak Erik ini sama apa beda gitu loh Pak. Gitu loh maksud saya. Ngerti nggak? Saya giring dari kemarin, saya giring ke arah ini, tapi Pak Erik nggak nangkap juga gitu loh. Pak Tatang kalau voice note tuh panjang-panjang teuing. Saya dengerin 14 menit. Terus jawab lagi 14 menit. Atau lilat teuing keburu peting. Jadi oleh karena itu ya udah semenit saja lah. Biar efektif ya. Apa yang sedang kita cari ini? Dajjal. Kan kalau Dajjal kan sudah saya jawab. Dajjal itu adalah akidahnya.
atau propaganda keagamaan mereka Kristen ya. Begini Pak, kita mulai dengan what. Apa arti Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi menurut Al-Quran dan hadis? Itu dulu. Kan sudah saya katakan, Al-Mahdi itu menurut Al-Quran dan hadis adalah utusan Allah umatnya Nabi Muhammad. Utusan Allah umatnya Nabi Muhammad itu bisa nabi, bisa rasul, bisa khalifah, tetapi umatnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang ada lagi hadis lain yang mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi itu juga isu Ibnu Maryam masalan, perumpamaan Ibnu Maryam. Ya. Jadi dengan menjawab seperti itu dari kata what itu, apakah Ahmad Al-Hasan Al-Yamani itu seorang utusan Allah, umatnya Nabi Muhammad, atau bukan? Kalau bukan, berarti bukan Imam Al-Mahdi yang asli. Gitu. Tapi sebelum saya mengatakan demikian, jawab dulu, apakah Ahmad Al-Hasan itu mengklaim telah menerima wahyu yang menyatakan bahwa aku telah diutus sebagai Al-Mahdi? Gitu. Kan begini Pak Mas Sunarto ya. Yang saya maksud, masing-masing ini kan kita sudah punya pengetahuan nih. Contoh ya, Pak Erik dapat pengetahuan dari jalur Mirza Ghulam Ahmad. Tentang apa? Tentang Allah. Ya kan? Nah, Pak Ahmad Sunarto juga tahu tentang Allah. Jangan dari jalur Salman Masem, dari jalurnya Ali Khamenei. Bagaimana menurut Ali Khamenei Allah itu, kan begitu. Karena kan marjaknya kan ke sana, jangan semar masem dong. Ke marjaknya aja langsung. Nah, saya punya pengetahuan tentang Allah dari Imam Ahmad Al-Hasan. Nah, ini yang kita diskusikan gitu loh maksud saya. Dari kita sudah punya narasumber masing-masing nih. Nah, dari narasumber masing-masing tadi kita diskusikan tentang Allah. Jangan diskusikan yang lain. Karena tujuan kita itu Allah. Kata lagu orang itu ma fi qalbi ghairullah. Ya kan? Tidak ada dalam hati saya ini selain Allah. Nah, Allah yang mana itu? Allah yang seperti apa? Allah yang kapan dan gimana gitu loh. Kita bahas ke sana aja gitu loh maksudku. Kan begini Pak Mas Sunarto ya. Yang saya maksud, masing-masing ini kan kita sudah punya pengetahuan nih. Contoh ya, Pak Erik dapat pengetahuan dari jalur Mirza Ghulam Ahmad. Tentang apa? Tentang Allah. Ya kan? Nah, Pak Ahmad Sunarto juga tahu tentang Allah. Jangan dari jalur Salman Masem, dari jalurnya Ali Khamenei. Bagaimana menurut Ali Khamenei Allah itu, kan begitu. Karena kan marjaknya kan ke sana, jangan semar masem dong. Ke marjaknya aja langsung. Nah, saya punya pengetahuan tentang Allah dari Imam Ahmad Al-Hasan. Nah, ini yang kita diskusikan gitu loh maksud saya. Dari kita sudah punya narasumber masing-masing nih. Nah, dari narasumber masing-masing tadi kita diskusikan tentang Allah. Jangan diskusikan yang lain. Karena tujuan kita itu Allah. Kata lagu orang itu ma fi qalbi ghairullah. Ya kan? Tidak ada dalam hati saya ini selain Allah. Nah, Allah yang mana itu? Allah yang seperti apa? Allah yang kapan dan gimana gitu loh. Kita bahas ke sana aja gitu loh maksudku. Ini juga ini Pak Ayah Lomi nggak paham. Ayah Long kan kita nggak bicara nasab. Ayah Long kan dapat ilmu nih dari ulama Syiah, dari Ustadz Syiah, kan gitu. Terutama dari Said Ali Khamenei. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Allahnya menurut Ali Khamenei itu gimana sih? Gitu. Seperti apa sih? Nah, saya juga dapat ilmu tentang Allah dari siapa? Dari Imam Al-Yamani. Nah, Allah ini loh yang kita diskusikan menurut versi daripada narasumber yang disebutkan tadi. Pak Erik punya tahu tentang Allah dari siapa? Dari Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifahnya.
Gimana sih Allah menurut Anda itu? Apakah Allah itu duduk mencungkung di langit sambil merokok gitu loh, atau gimana gitu loh? Jadi jelasin gitu loh. Saya tuh sampai sudah menekankan begini nggak ngerti-ngerti juga tuh, saya jadi heran juga. Ini juga ini Pak Ayah Long nggak paham. Ayah Long kan kita nggak bicara nasab. Ayah Long kan dapat ilmu nih dari ulama Syiah, dari Ustadz Syiah, kan gitu. Terutama dari Said Ali Khamenei. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Allahnya menurut Ali Khamenei itu gimana sih? Gitu. Seperti apa sih? Nah, saya juga dapat ilmu tentang Allah dari siapa? Dari Imam Al-Yamani. Nah, Allah ini loh yang kita diskusikan menurut versi daripada narasumber yang disebutkan tadi. Pak Erik punya tahu tentang Allah dari siapa? Dari Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifahnya. Gimana sih Allah menurut Anda itu? Apakah Allah itu duduk mencungkung di langit sambil merokok gitu loh, atau gimana gitu loh? Jadi jelasin gitu loh. Saya tuh sampai sudah menekankan begini nggak ngerti-ngerti juga tuh, saya jadi heran juga. Nabi Muhammad saja mengklaim menerima wahyu. Yang pertama itu kan surah Al-A'laq, Iqra, ya, di gua Tur gitu. Ya. Jadi ya kita patokannya ya Nabi Muhammad dong. Dibuktikannya bagaimana? Beliau kan menerima wahyu suruh baca Iqra. Ya. Nah, di situ Bapak harus bisa paham. Jadi karena apa? Di dalam Al-Quran juga dikatakan barang siapa ngaku-ngaku menerima wahyu padahal tidak, bohong, dusta, maka Allah sendiri yang akan menghukumnya, dan ketika mati tidak digantikan oleh khilafah gitu. Ya, jadi itu juga bukti itu Pak, ya. Utusan Allah itu Pak Ahmad Sunato kan hanya penghantar. Ceritanya kan begitu. Nih contohnya saya nih ketemu Said Ahmad Hasan. Said Ahmad Hasan ini ngantarin saya. Di manakah kotanya Allah? Madinatul Kamaliyatul Uluhiyah. Saya mau ke kotanya Allah nih, antarin. Nah, setelah saya ke kota Allah, mau ketemu si Allah nih. Nah, ketemu si Allah, maka saya nggak ngurusin Said Ahmad Hasan lagi, saya ngurusin Allah. Allah, saya ketemu dengan engkau nih, diantar oleh Said Ahmad Hasan. Maka urusannya bukan dengan siapa saya lagi, dengan Allah. Itu loh. Secara langsung, nggak ada lewat lain-lain lagi gitu loh maksud saya. Sampean misalnya sudah ketemu Said Ali Khamenei, lalu diantarkan oleh Said Ali Khamenei jalan-jalan ke rumahnya Allah. Sampai belum ke rumahnya Allah, sampai rumah Allah. Allah, apa kabar Allah? Bagaimana engkau nih? Gimana coba Allah? Saya ini sekarang ini katanya engkau itu berfirman wa fis sama rizqakum wa ma tu'adun, dari langit rezeki ini. Apakah kalian tidak memperhatikan? Tapi ya Allah, aku nih lihat rezeki ini dari ATM ya Allah. Apakah dari ATM dari langit? Saya nih nggak ada rezeki nih, sempit rezeki ini. Kau bilang kan Allah yabstur rizqa liman yasha wa yaqdir. Engkau itu Allah melapangkan rezeki siapa yang dikehendakinya dan membatasi. Sekarang aku ini lagi sempit nih ya Allah. Kapan kau lapangkan rezekiku? Kan kau berfirman ya Allah, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah itu maha lembut, latif, ya. Allah latif bi ibadihi kepada hambanya, yarzuqu man yasha, memberi rezeki siapa yang dikehendakinya. Wa huwal qawiyul aziz, dia maha kuat dan maha perkasa. Allah, nih minta nih rezeki nih satu gepok lah, satu gepok. Kapan Allah kau beri aku uang satu gepok, ya kan? Ya, satu dus lah, barang lah. Kapan nih? Katanya kan kau maha kaya. Fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Tuhan itu maha kaya dan maha dermawan. Kapan kau kasih aku nih uang nih? Bukankah kau berfirman nih, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Sesungguhnya kedua tangan Allah itu terbuka memberikan infak kepada siapa yang kehendak. Allah, aku minta infak nih deh. Minta deh. Ini habis uang nih deh. Nah gitu loh maksud saya. Kita langsung dengan Allah itu kayak teman gitu loh. Sampai begitu ya kira-kira gitu loh.
Masa payah sendiri diuraikan dari tadi nggak ngerti-ngerti ini. Ada 4 mazhab zohir, ada 4 mazhab batin ya. 4 mazhab zohir ini Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu secara akidah mereka sama semua itu. Secara zohirnya yang berbeda, secara perbuatan syariatnya mereka berbeda. Itu disebut apa? Bid'ah hasanah namanya itu. Perbedaan itu terpakai semua, nggak ada yang nggak terpakai itu. Di Mekah itu kalau kita bertawaf kan senggol-senggolan perempuan sama laki-laki itu, nah, terpakai mazhab yang lain. Di Indonesia mazhab Syafi'i ya bersentuhan laki-laki perempuan, nah itu batal ya dulunya. Secara zahir terpakai semua. Nah ini yang berbahaya nih mazhab batin ini kalau nggak diketahui ini. Ada yang disebut Jabariyah, ada yang disebut Qadariyah, Mu'tazilah, Falasifah. Falasifah itu artinya filosof ya, para filosof. Para filosof ini kalau dia tidak merujuk kepada seperti Aristoteles, Socrates, Galileo semuanya, atau yang penemu filosofi tentang keilmuan seperti kedokteran, matematika, ilmu pengetahuan, inilah semua filosofi ya, filosofi ekonomi segala macam. Nah, kalau dia tidak didasari, tidak dilandasi oleh ilmu tasawuf, tidak dilandasi oleh ilmu tauhid, ya dia batil tuh jadinya tuh. Nah, kalau orang Qadariyah, kita ini udah selesai dibuat Allah nih, ya. Nah, kalau kita hidup kita susah, hidup kita tuh nggak benar, nggak berhasil dalam hidup ini, itu salah kita. Nah, makanya orang-orang Qadariyah ini banyak yang bunuh diri nih. Tapi kalau kita maju itu atas usaha kita sendiri, ya itu orang-orang Qadariyah itu. Nah, kalau setelah Qadariyah ini lahirlah Mu'tazilah itu. Mu'tazilah itu berjabat dengan amal. Nah, itu tadi tuh masih mengambil sebelah, maunya untung nggak mau rugi, maunya sakit nggak mau sembuh, nggak mau sakit. Padahal kita itu tempat nyatanya perbuatan Allah itu akan menanggung semua amanah Allah itu, baik buruk, baik, susah, senang, rugi, untung semacam itu kita harus tanggung itu. Nah itu Mu'tazilah ini masih berdoa-doa, dia masih minta-minta sama Tuhan itu loh, masih memprotes Tuhan dengan apapun takdir yang diberi kepada dia. Ditakdirkan dia sakit, dia mengeluh. Ditakdir dia rugi, dia mengeluh. Padahal atau dipuji orang dia senang, dicaci maki orang dia keki itu. Jadi masih berjabat dengan amalnya gitu loh. Tuhan ada sebagian, dia ada sebagian. Nah itu orang Mu'tazilah itu. Nah kalau orang Jabariyah, nah ini yang berbahaya. Jabariyah itu boleh sampai hakikat cuman. Kalau ada Jabariyah yang sampai syariat, yang mengaku dirinya Allah itu, nah itu berbahaya. Mencuri Allah, berzina Allah, segala macam Allah itu. Nah kita padukanlah antara Qadariyah dan Jabariyah itu. Nah, itu sudah jamaah nih. Ada batasannya di mana kita Qadariyah. Keakuan itu hanya di sebatas fi'il aja. Ada yang semuanya Allah itu nggak ada lagi yang kitanya situ. Itu Jabariyah itu hanya sekedar hakikat, nggak boleh dinyatakan, nggak boleh diucapkan, cuman pemahaman semata-mata gitu loh. Nah ini kadang-kadang orang nggak tahu batasan-batasan itu. Ya jelas nanti palsu bang. Kalau yang asli itu ya saya bilang tadi, pasti kita akan bertemu mulaku rabbihim, ya kan? Ada Quran, bertemu Tuhan mereka. Jangan nunggu mati nanti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan nunggu nanti mau dikubur orang, mau sakratal maut, bukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya sekarang ini, kan gitu. Ya kan? Sekarang ini loh. Harus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sabda Nabi, mutu qabla antamut, matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi sebelum mati udah mati duluan gitu loh. Jadi orang nggak bisa matiin saya ini karena saya udah mati duluan. Dari dulu saya udah mati. Ya udah tahun berapa saya mati, saya udah lupa, saya udah mati. Yang sekarang ini yang hidup ini loh, yang bla 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 ini hidupnya Allah loh, bukan hidupnya Jaka Sukma. Jaka Sukma itu sudah mati kemarin ya. Nah, tahu nggak itu? Tahu nggak? Yang bla bla ini hidupnya Allah, bukan hidupnya Jaka Sukma. Ngerti nggak mereka itu? Nah, itu yang saya maksud. Ya. Mana dalilnya? Ada Al-Qur'an. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati, mereka pun mati. Ya kan? Yang hidup hanya aku apa? Aku Allah, wal hayyul qayyum, bukan aku Jaka Sukma loh. Gitu loh. Nah, sampai ke sana enggak gitu loh. Ilmunya Mirza Ghulam Ahmad itu. Kalau enggak, ya udah. Habis sampai di sana aja. Sibuk-sibuk ngurusin Mirza Ghulam Ahmad
nabi palsu. Kenapa? Allah katanya al-mutakallim. Allah itu memang al-mutakallim, hakiki. Ya kan? Bersifat kalam kan? Kalam, al-mutakallimun dan sifat kalam kan? Kalau al-mutakallimun itu adalah sifat maknawiyah namanya, kalau sifat kalam itu ma'ani namanya. Nah, kita ini dari sifat maknawiyah sampai sifat ma'ani nggak ada tuh. Kalau kita ada sifat ma'ani ataupun maknawiyah itu mazhar, kenyataan dari sifatnya. Karena kita ini zero sifat sebenarnya. Nah, paham nggak sampai ke sana? Gitu loh maksud saya. Kalau nggak sampai ke sana pahamnya, ya capek-capek bukan daripada Imam Mahdi palsu gitu loh. Paham kira-kira sampai di sini? Awaludini marifatullah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasadan jasad. Jadi tujuan kita itu disuruhkan untuk mengenal Allah itu. Dari perangkat-perangkat dirinya sendiri juga sebetulnya gitu. Kita tidak ada sebetulnya. Nah, tujuan kita mengaji agama ini kan untuk mengenal Allah tuh. Apa tujuan kita untuk mengenal Allah? Untuk mengingat Allah. Nah, setelah mengingat Allah ini apa lagi? Tujuan kita mengingat Allah itu untuk terlepas dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu untuk perbuatannya itu. Nah, itulah ilmu fikih. Terlepas dari keji mungkar di perasaan, itulah ilmu tasawuf. Tercegah dari keji mungkar di pandangan, itulah ilmu tauhid. Nah, bagaimana kita tuh tidak syirik di pandangan, tidak munafik di perasaan, tidak kafir di perbuatan ini. Itu fokus kajiannya di situ sebetulnya agama ini. Hazrat Mirza Masrur Ahmad itu bandingannya jangan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena mereka semua sama-sama khalifah Rasulullah atau khilafah alamin haji nubuah ya. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu khalifahnya Nabi Muhammad. Kalau Hazrat Mirza Masrur Ahmad itu khalifahnya Imam Mahdi wa Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ya. Jadi kalau Bapak menanyakan tentang wahyu yang diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, nah bandingannya adalah kepada wahyu atau bagaimana Nabi Muhammad dulu menerima wahyu. Nah, sedangkan untuk Hazrat Mirza Masrur Ahmad bandingannya bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menerima wahyu gitu. Ya, itu baru apple to apple itu membandingkannya ya. 3 jenis wahyu. Paham nggak? 3 jenis wahyu itu wahyu langsung dari belakang tabir atau melalui Jibril kan gitu. Nah, ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, itu wahyunya kan kepada para sahabat ya, yaitu melalui kasyaf atau ru'ya atau mimpi gitu. Nah, ini biasanya tidak tertulis, tapi itu merupakan suatu petunjuk di dalam surah Asy-Syura 51 bahwa berdasarkan An-Nur 55 Allah telah menjadikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai khilafah Rasulullah SAW dalam rangka menepati janjinya kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Begitu pula dengan Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai Khalifatul Masih yang kelima melalui musyawarah. Dan di dalam musyawarah itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan semacam wahyu ya, atau isyarat atau berupa kasyaf, mimpi, ruya ya, untuk memilih Masrur sebagai Khalifatul Masih yang kelima. Jadi itu kita tidak bisa menyangkal itu, dan faktanya
beliau terpilih sebagai khalifah yang kelima. Nah, pertanyaannya, apakah Hazrat Mirza menerima wahyu? Nah, wahyu itu untuk sementara seperti itu. Tapi Umar bin Khattab menerima wahyu juga yang secara langsung gitu. Karena ada di dalam catatannya. Nah, sedangkan Hazrat Mirza Masrur Ahmad saya belum melihat ya atau membaca bahwa beliau menerima wahyu begini bunyinya misalnya gitu, belum saya. Tapi yang jelas beliau terpilih sebagai Khalifatul Masih yang kelima itu melalui wahyu gitu Pak ya. Mandat untuk khalifah atau Khalifatul Masih itu dari Rasulullah SAW yang bunyinya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Atas kalian diwajibkan untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gitu. Itu mandatnya tuh. Jadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah. Hazrat Mirza Masrur Ahmad mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiin, yaitu sebagai khalifah atau khilafah alamin haji nubuwah ya. Komunikasi antara Allah Ta'ala dengan Hazrat Mirza Masrur Ahmad tentu saja dengan bahasa yang dipahami oleh beliau, maksudnya oleh Hazrat Mirza Masrur Ahmad ya. Nah, cuman saya tidak bisa mengkonfirm karena selama ini dari buku-buku yang saya baca, beliau tidak mengklaim menerima wahyu begini gitu kan. Nah, cuman yang jelas ketika beliau diangkat oleh Allah sebagai Khalifatul Masih kelima, Allah mewahyukan kepada para pemilih di dalam musyawarah orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh tahun 2003 itu ya. Ini bicara tentang seorang Rasul atau tentang khilafah alamin haji nubuwah. Ini bebelit-belit nih Pak Narto nih. Yang katanya tadi ternyata tentang Mirza Masrur Ahmad. Sekarang bicara tentang Rasul. Itu beda nih topiknya. Kalau topiknya tentang Nabi Muhammad dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, itu tentang Rasul. Kalau bicara tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hazrat Mirza Masrur Ahmad, itu tentang khilafah. Beda kan? Kata-kata firman itu tuh adanya di zat itu. Turun dia ke bawah menjadi wahyu itu di sifat. Nah, wahyu itu dalam bentuk rasa dia. Jadi kalau yang menggerak diamkan sifat-sifat itu yang disebut zat, yang digerakkannya itu sifat-sifatnya ini baru menimbulkan rasa. Nah, rasa itu dituangkan dalam bentuk kata-kata. Nah, ditranslate lah ke bahasa tulisan, disebut kitab suci dia. Nah, yang murni yang disebut wahyu ini yang tidak ditambahin, tidak dikurangi, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu, menjadi wahyu, menjadi kitab suci itu dia. Itu para nabi cuman. Nah, yang penyudah istilahnya penghulu segala para nabi itu Nabi Muhammad. Nggak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad. Yang setelah Nabi Muhammad itu hanya ilham atau hidayah untuk memahami wahyu-wahyu yang sudah turun kepada para nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi tingkatannya kita ini, yang orang-orang yang setelah Nabi Muhammad itu hanya ilham, hidayah, tidak bisa disebut wahyu. Dia itu nggak bisa disebut dia menerima Tuhan berfirman kepada dia, kepada nabi itu, kepada si Ghulam Ahmad itu nanti menjadi suatu wahyu kepada diri dia terus digapalkan di mulutnya. Nggak bisa itu hanya tingkatannya ilham atau hidayah cuman. Bang Yos, wahyu, ilham, firman itu artinya sama. Cuman di dalam surah Asy-Syura ayat 51, wahyu itu ada 3 macam. Ada wahyu langsung atau ilham langsung atau firman langsung. Kemudian yang kedua dari balakang tabir yang kita kenal dengan ru'ya atau kasyaf atau mimpi. Itu ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga wahyu melalui Jibril gitu. Ada di dalam Al-Quran surah ayat 51. Nah, wahyu-wahyu kepada Nabi Muhammad itu ada 2 macam Pak.
Satu, wahyu syariat, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan yang kedua, wahyu non-syariat yang mendukung syariat Islam, yaitu ada di hadis qudsi. Nah, wahyu Al-Quran atau wahyu syariat itu yang sudah tertutup, Pak. Tetapi wahyu yang mendukung syariat Al-Quran itu masih tetap terbuka sampai hari kiamat. Ya, karena ada di dalam surah Asy-Syura ayat 51. Gitu, Pak ya. Gimana cara mau kita lurusin ini firman wahyu sama kitab suci sama aja katanya. Itu beda. Kalau yang disebut firman itu dia tidak ada tulisan, nggak ada kata-kata dia. Dia yang menggerak diamkan itu yang firman. Apa yang digerak diamkannya? Itu sifat-sifatnya yang digerak diamkannya. Dari sifat-sifatnya itu timbul asma di situ, kumpulan-kumpulan asma itu menerbitkan semua rasa-rasa dia. Rasa, misalnya satu contoh deh. Digerak diamkannya hayat oleh zat itu. Timbullah asma yang namanya kita bayi. Dari bayi itu digerakkan oleh Tuhan menjadi remaja, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Beda nggak rasanya kanak-kanak itu dengan remaja, dengan dewasa, dengan tua? Berbeda rasanya itu. Nah, dituangkanlah dalam bentuk bunyi nanti gitu loh. Kalau rasa dia masih ada rasa, itu wahyu itu tingkatannya rasa. Nah, kalau dia udah di zat dia disebut firman. Beda kami berfirman, aku berfirman, bukan kami berfirman, kata-katanya di situ. Kalau yang kami wahyukan itu sifat itu di situ tuh. Jadi bedakan, jangan disamakan antara firman dengan wahyu dengan kitab suci. Beda-beda dia tuh. Nah, yang kodim, yang lurus antara zat sifat antara firman, wahyu dan kitab suci itu yang dinamakan kitab suci itu karena dia murni, kodim keseluruhannya. Memang tulisannya, kertasnya nggak kodim, tapi lafal ayat Al-Quran itu kodim itu barangnya. Nah, itu maksudnya yang kodim, yang barangnya kodim ini sama, yang dengan rasa sama dengan yang dimaksud oleh yang digerak diamkan oleh zat itu. Tidak boleh kita samakan antara firman wahyu dengan kitab suci, berbeda dia itu, kedudukannya berbeda. Ya, makanya untuk ingin meluruskan kembali kepada pedoman utama. Jangan menggunakan ruhi doang, karena tiga-tiganya atau sebetulnya dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu, ya, Al-Quran wasunata rasulihi. Itu kan jelas, Pak. Nah, sekarang terus terang saja ya, kata ilham itu ada dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata wahyu itu wa auhayna atau nuhi, yang kayak gitu. Nah, cuman kata firman saya memang belum tahu itu belum melihat di dalam Al-Quran ya. Nah, jadi oke, kita dua saja ya, ilham sama wahyu itu sama, jelas-jelas perkataan Allah. Nah, perkataan Allah itu dengan dua cara, wahyu dengan ilham ya, dibagi tiga lagi gitu kan. Satu, secara langsung kepada si penerima, dan itu dia harus bisa mengklaim. Kemudian yang kedua lewat dari belakang tabir seperti ru'ya, mimpi atau kasyaf. Kemudian yang ketiga melalui Jibril. Nah, itu contoh-contoh wahyu yang ada dalam Al-Quran, Pak. Kemudian dibagi dua lagi tuh menjadi wahyu syariat dan wahyu non syariat. Ada di dalam Al-Quran wahyu syariat dan ada di dalam hadis wahyu non syariat ya. Nah, wahyu-wahyu kepada para nabi yang akan datang gitu kan setelah Nabi Muhammad SAW, itu wahyunya yang seperti hadis qudsi, bukan yang seperti Al-Quran, apalagi yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu yang tidak ada lagi, sudah tertutup ya. Yang ada itu hanyalah wahyu yang seperti hadis qudsi. Bapak udah tahu hadis qudsi belum? Kalau belum tahu, kasih tahu saya ya. Nanti saya kasih contoh gitu, oke? Ya kalau semenit ya cuma ngomongnya itu saja. Ahmadiyah itu bohong,
Ghulam Ahmad bukan Imam Mahdi, Dajjal itu siapapun yang melawan Syiah, menghalangi perjuangan, meneruskan perjuangan Nabi ini dihalangi, itulah Dajjal. Segitu udah, nggak usah detail ya, dan harus mengerti, jangan minta penjelasan lebih jauh. Ya, kalau mau nuduh bohong itu baru itu tidak fair. Sudah saja kalau bohong karena menurut Al-Quran begini, bohong karena menurut hadis begini. Sekarang saya katakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Al-Mahdi, karena menurut Al-Quran Imam Al-Mahdi itu kata lain yang sama dengan Nabi dan Rasul atau Khalifah umatnya Nabi Muhammad. Al-Anbiya ayat 73 dan Shod ayat 26. Sedangkan menurut hadis, Al-Mahdi adalah utusan Allah dari umatnya Nabi Muhammad. Kemudian beliau menerima wahyu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu karena memang definisi Nabi, Rasul itu harus menerima wahyu, dan bukan hanya sekali, ribuan kali. Kemudian Allah mengutusnya. Allah mewahyukan beberapa kali kepadanya, dan di dalam wahyunya beliau diperintah untuk mendakwakan diri, dan beliau juga di dalam wahyunya dikatakan wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Al-Mahdi, wahai Al-Masih, wahai Khalifatullah. Jelas kan? Begini Pak Narto ya, Anda harus paham begini nih konsepnya itu ya. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, kedatangan Imam Mahdi itu telah dinubuatkan ya. Kedatangan Imam Mahdi dinubuatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran menyatakan bahwa Imam Mahdi itu sama dengan Nabi atau Rasul atau Khalifah, yang kepadanya Allah mewahyukan banyak wahyu kepadanya. Seorang laki-laki ya. Kemudian sebagai bukti, maka ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad diutus oleh Allah sebagai Al-Mahdi, beliau harus menyampaikan ini loh wahyunya ya, bahwa saya diutus sebagai Imam Al-Mahdi, sebagai Khalifatullah, dan sebagai Al-Masih Maud. Dan wahyunya sudah saya kasih tahu. Oke? Dan yang kedua, menurut Al-Quran dan menurut hadis, kedatangan Imam Mahdi itu ditandai dengan terjadinya dua tanda alam, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan di bulan Ramadan. Dan ternyata setelah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri sebagai Al-Mahdi, 5 tahun dan 6 tahun kemudian terjadilah gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan. Yang pertama di Qadian, Hindustan, dari mana Imam Al-Mahdi muncul. Dan yang kedua terjadi di Mekah, dari mana Rasulullah SAW muncul. Exactly, pas kan? Sudah dijawab Pak Narto, sudah dijawab. Cuman Pak Narto ini tidak paham-paham. Kemungkinan tidak pahamnya itu di satu sisi mungkin ya, Bapak ini daya tangkap yang kurang, atau yang kedua tidak paham bahasa agama. Kemudian yang ketiga ya mungkin pengen persis dengan Nabi terdahulu. Nah itu yang kan tidak mungkin. Kayak misalnya ya, kasih contoh nih, Nabi Musa mujizatnya adalah tongkat yang bisa memecahkan air laut kan gitu. Nabi Muhammad Al-Quran kan gitu, beda kan? Nah, jadi jangan diharap sama gitu ya Pak ya. Pas memang menurut Pak Haji Eri. Kalau bagi saya sih bingung ya, bener nggak pada tahun itu ada gerhana ya? Kalau bener gerhana, bener nggak terkait dengan betul Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai Imam Mahdi ya? Nah, kalaupun bergerhana bener, kita kan sulit membuktikan. Kalau Pak Erik mungkin
punya data ya bisa ditunjukkan ya, beritanya mana bahwa saat itu terjadi gerhana, apa pembuktiannya, berita apa yang menguatkannya. Kalau hanya berita dari Pak Erik, saya pun bisa membuat berita yang menyangkalnya. Nggak ada kok, nggak ada gerhana. Yang menyaksikan saat itu sambung menyambung menceritakan, nggak ada kok, bisa saya buat begitu. Itu kan tapi kan karangan saya, ya. Untuk membuktikan saya nggak bisa. Siapa sih yang menyaksikannya? Siapa yang menyampaikan kemudiannya sampai ke saya ini? Nggak bisa. Cuman kalau mau ngarang-ngarang bisa saya ngomong gitu, ya. Nah Pak Erik ini terkesan ngarang-ngarang. Saat 5 tahun, 6 tahun kemudian gerhana, ya itu kata Pak Erik. Pembuktiannya bingung saya, bener nggak muat Pak Erik ini? Jangan-jangan Pak Erik ini ngarang. Nah, itu satu ya. Kedua lagi Pak Erik ngomongin apa lagi tadi tuh? Bahwa dinubuatkan. Kalau dinubuatkan dapat wahyu banyak, berarti ada dong tafsir, ya. Tafsiran dari semacam kitabnya dari Mirza Ghulam Ahmad. Boleh dong disebutkan tafsir dari Mirza Ghulam Ahmad ini apa nih yang bisa diketahui oleh umum oleh kita-kita. Kita ingin mempelajari sejauh mana benar Mirza Imam Ghulam Ahmad ini menjelaskannya itu cukup detail, cukup jelas, cukup bisa punya hujah yang membuat kita ini layak untuk mengakuinya, gitu ya. Yang saya tahu kan dalam surat Jumu'ah ayat 2 itu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladzi arsala rasul kepada Nabi Muhammad ini kan ya. Waladzi arsala rasulahu bil apa? Waladzi arsala rasulahu bil ummiyina. Waladzi arsala rasulahu bil ummiyina. Apa itu? Kalau saya tuh menghafal jadi nggak langsung membaca. Kalau mau baca mungkin saya lancar ya. Waladzi arsala rasulahu bil ummiyina yatlu alaihim ayatihi. Ya, jadi berarti Nabi itu kan begitu ya membacakan ayatnya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan mensucikan. Wa yu'allimuhumul kitab, mereka itu mengajarkan kitab itu. Wal hikmah, dan pemahaman. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kamu itu dalam sebelumnya dalam kesesatan yang nyata ya. Nah, ini Rasul kan? Waladzi ba'asa fil ummiyina rasulan. Jadi Rasul itu datang dalam orang-orang yang fil ummiyin, ya, dalam orang-orang yang tidak mengerti. Nah, berarti kalau Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, berarti Mirza Ghulam Ahmad bersama dong Rasul juga ya, yang sifatnya itu kepada orang-orang yang ummiyin. Nah, siapa orang ummiyin saat itu? Anggaplah kata Pak Erik orang-orang yang saat itu yang bertemu dengan Mirza Ghulam Ahmad ya. Nah, tentu kan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah ini juga seperti Nabi ini ada. Mana sekarang tafsiran dari Mirza Ghulam Ahmad yang berbentuk kitab misalnya ya. Jangan dipersamakan dengan Nabi. Kalau Nabi kan kitabnya banyak, itu sama penafsirkan. Sekarang yang ditafsirkan sama Mirza Ghulam Ahmad lah ya. Kitabnya itu, wahyunya itu. Nah, kemudian dijelas-jelaskan agar kita ini sedikitnya tahu satu atau dua di antara yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad ini yang berkenaan dengan apa ya, landasan nilai dalam kehidupan. Kalau Islam ini kan banyak dari Nabi ini ajaran-ajarannya ya, mengenai kita mesti bersolawat lah, mengenai kita apa yang kata Pak Erik itu nubuat lah atau segala macam. Nah, dari Mirza Ghulam Ahmad di mana nih berbentuk tafsir? Saya ingin Pak Erik menjelaskannya. Terima kasih. Haji Erik, saya udah nggak bahas masalah tanda. Tadi hanya sekilas saja. Yang ketidakpuasan saya sebagai Rasul Nabi nggak punya mukjizat gitu. Yang saya tanyakan sekarang ini adalah tentang bahasa. Paham nggak? Jangan tuh dikaburkan nih pertanyaan saya. Malah dijawab masalah tentang tanda. Bahasa, tentang bahasa. Allah menurunkan wahyu kepada Mirza Masrur Ahmad gitu loh Pak Jerik.
laksanakan tugas sesuai dengan grup khusus VN. Nggak masalah, Ayalong. Pak Tatang ya, Pak Tatang itu kan bahasa Al-Qur'annya pinter ya, Pak Tatang Hermanto. Nah sekarang 2 pertanyaan yang Bapak minta ya. Pertama tentang gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan yang terjadi pada tahun 1804 dan 1895. Kalau Pak Tatang tinggal di Bandung, kan tinggal dicek di Bosya. Itu pasti mereka punya file, old file gitu ya, mengenai kejadian yang luar biasa itu. Terdapat di semua lembaga seperti Bosya gitu. Cek saja ya. Nah, kemudian di situ ada tanggalnya yang khas gitu ya. Nah, kalau nanti Bapak bisa mencarinya, silahkan mari kita bahas. Yang kedua mengenai ini surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah itu seorang rasul yang bernama Ahmad yang dibangkitkan Allah pada bangsa Ummiyin dari antara mereka. Bangsa Ummiyin itu kan bangsa Arab ya, atau yang buta huruf kata sebagian orang ya. Tapi Ummiyin itu kan bisa juga induk gitu kan. Nah jadi oleh karena itu ibu kota Ummul Qura, nah kayak gitu ya. Jadi oleh karena itu untuk Rasulullah SAW. Nah untuk Imam Mahdi ayat berikutnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah itu merupakan wawu atof. Jadi boleh dibaca seperti ini, wa huwallazi ba'atsa fil akharina rasulan minhum. Jadi Imam Mahdi itu dibangkitkan Allah atau diutus Allah pada bangsa Akhorin dari antara mereka. Nah ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apa yang dimaksud dengan bangsa Akhorin? Rasulullah diam sampai ditanya 3 kali. Ini riwayat Sahih Bukhari, perawinya Abu Hurairah. Nah kemudian setelah ditanya 3 kali, di sekitar para sahabat itu ada yang namanya Salman Al-Farisi dari Persia ya. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di pundak Salman sambil berkata, laukana imanu inda suraya lana lahu rijal au rajulun min haulai. Yang artinya seandainya iman sedang berada di atas suraya, bintang yang tinggi jauh di langit, maka beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dapat mengambilnya kembali. Nah, seorang laki-laki itu tertuju kepada Imam Mahdi, sedangkan beberapa orang laki-laki tertuju kepada khalifahnya. Gitu Pak ya. Nah, jadi silakan. Itu tafsirnya bukan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tapi lebih kepada oleh Rasulullah SAW yang tercatat di dalam Sahih Bukhari nomor 4518, kitab tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 3 ya. Kayaknya saya sering ikut menyimak. Belum tuh Pak Erik menjelaskan. Kalaupun sudah mungkin kebetulan ya nggak apa-apa diulang lagi saja, karena mungkin yang lain banyak yang belum mendengar juga. Bahasa apa Allah menurunkan wahyu kepada Mirza Ghulam Ahmad ini? Apa pakai bahasa Inggris? Apakah pakai bahasa Urdu? Apakah pakai bahasa apa itu kitabnya Tazkiroh ya? Bahasa Tazkiroh nyebutnya atau apa? Atau pakai bahasa Arab? Ya. Nah, kalau itu ada bahasanya, kemudian kan mungkin kitabnya itu sendiri nanti ada yang menafsirkan, ada yang menjelaskan apa sekarang kitab tafsirnya itu.
kitab yang yang sudah di wahyu yang dikitabkan itu, tentu wahyunya nanti kan dikitabkan ya. Nah, apa tafsirnya, penjelasannya mungkin umum itu biar bisa tahu, oh ini yang disebutkan Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad ini katanya kan ribuan wahyunya. Apakah ribuan wahyu itu isinya cuma itu saja, bahwa Imam Mirza Ghulam Ahmad itu Al-Mahdi, itu saja kah isinya ribuan itu ya? Terus keduanya untuk membuat Islam internasional, begitu saja kah ya? Rasanya ini masa sih katanya wahyunya ribuan, tapi kok dua itu saja penegasannya ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Erkin ini ya. Sudah saya jawab itu ya, sudah saya jawab bahwa saya belum pernah membaca literatur tentang Hazrat Mirza Masroor Ahmad menerima wahyu secara langsung. Poin 1. Poin kedua, ketika Allah menjadikan Hazrat Mirza Masroor Ahmad sebagai khalifah atau Khalifatul Masih kelima, ada dua wahyu. Pertama, wahyu kepada Imam Mahdi yang menubuatkan bahwa nanti akan ada seorang bernama Masroor, gitu kan. Bunyi wahyunya begini, Pak. Ya Masroor inni ma'aka. Allah berfirman kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya Masroor inni ma'aka. Wahai Masroor, sesungguhnya aku bersama engkau. Nah, itu nubuatan, tapi bukan kepada Nabi Muhammad, kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kemudian ketika Allah menjadikan Hazrat Mirza Masroor Ahmad sebagai Khalifatul Masih kelima, nah Allah yang mewahyukan kepada para sahabat atau kepada orang-orang yang berada dalam majlis pemilihan khalifah yang akhirnya tertuju kepada Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Gitu. Maka berkat doa itulah akhirnya Hazrat Mirza Masroor Ahmad diangkat oleh Allah sebagai Khalifatul Masih. Ya Pak ya? Begini Pak Jerry, tentang bicara bahasanya nggak ada, kalimat bahasanya mana? Yang saya tanyakan kan bahasa, dengan menggunakan bahasa apa? Kalimat bahasanya loh yang Pak Jerry belum jawab. Begini Pak Tatang ya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sejak menerima wahyu pertama sampai wafat gitu kan, menulis 86 judul buku yang di dalamnya ada ribuan wahyu dan penjelasan beliau berikut pengalaman rohani beliau. Ingat sekali lagi, 86 judul buku, dan itu tebal-tebal Pak. Ada juga yang tipis karena berupa selebaran. Nah, yang paling populer di antara kitab atau buku yang beliau tulis adalah Barahin Ahmadiyah, Filsafat Ajaran Islam, Hakikatul Wahyi, Tiryakul Qulub, Anzam Atam, terus Kisti Nuh. Wah banyak Pak ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Nah, di dalam kitab atau buku-buku itu banyak wahyu kan, ribuan wahyu. Nah, yang sering saya tampilkan itu adalah wahyu dalam bahasa Inggris, wahyu dalam bahasa Arab, wahyu dalam bahasa Persia, bahasa Urdu, bahasa Punjabi, bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Hindi juga ya. Nah, tapi ada wahyu dalam huruf-huruf yang banyak orang juga tidak paham itu, karena seperti pagar gitu ya. Nah, cuman yang jelas itu jumlahnya ribuan dan sudah dijelaskan atau ditafsirkan oleh beliau sendiri atau dibayan ya, dijelaskan oleh beliau sendiri. Nah, jadi tidak perlu tafsir itu kayaknya sih. Cuman orang-orang yang paham bahasa Urdu itu akan lebih mudah
Tapi orang-orang yang tidak bisa paham seperti kita nunggu orang yang bisa menerjemahkannya gitu. Nah, wahyu-wahyu yang ada di dalam 86 judul buku itu dikumpulkan menjadi ruhani khazarah ruhani. Kemudian wahyu-wahyunya juga sebagian dikeluarkan, atau bukan dikeluarkan ya, dikompilasi setelah beliau wafat itu 27 tahun setelah beliau wafat. Kemudian oleh para sahabat dengan izin khalifah kedua diberi judul itu wahyu-wahyu itu, judulnya Tazkiroh, yang artinya nasihat atau peringatan ya. Jadi ingat tuh, Tazkiroh bukan kitab suci, tapi kumpulan wahyu yang dikompilasi, kumpulan wahyu kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikompilasi oleh para sahabat pada zaman Khalifatul Masih yang kedua dan diberi judul Tazkiroh ya, nasihat atau peringatan. Saya kira itu cukup ya. Nah, cuman jangan berharap ribuan wahyu saya kasih, olam kayak. Jadi yang saya kasih itu yang penting-penting aja. Misalnya beliau dipanggil ya ayuhan nabi atau ya ayuhar rasul. Beliau dipanggil juga sesungguhnya Al-Masih yang dijanjikan dan Al-Mahdi Mas'ud yang dinanti-nantikan, engkaulah orangnya dan akulah yang berkehendak untuk mengangkat engkau sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Maud. Terus tentang Khalifatullah juga ada, aradtu an astakhlifa fa'ulaqtu adama. Banyak. Dengan bahasa Inggris misalnya, I shall give you a large party of Islam. Ya banyaklah gitu ya. Wahyu kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tentang Hazrat Mirza Masrur Ahmad itu dalam bahasa Arab. Bunyinya ya Masrur inni ma'aka. Wahai Masrur, sesungguhnya aku bersama engkau. Itu Allah Ta'ala berfirman kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pun pada saat menerima wahyu itu beliau bingung siapa ini Masrur kan gitu. Tapi setelah Allah menjadikannya sebagai Khalifatul Masih yang kelima, terpilih di dalam majelis ya, orang-orang pada menyadari, oh ternyata sesuai nubuatan ya gitu kan, namanya Masrur, penggembira gitu kan. Nah ini zaman kemenangan Islam Ahmadiyah di akhir zaman itu gitu ya, melalui khalifah yang kelima ini sebagai penggembira, berita gembira, ubasyirukum bil mahdi kan, seperti itu Pak. Jadi ya tidak usah terlalu ini, bahasanya Arab. Tetapi ketika beliau dijadikan khalifah oleh Allah Ta'ala, itu kan wahyunya berupa kasyaf, ru'ya atau mimpi kepada para pemilih waktu itu dalam musyawarah ya. Nggak tahu itu pakai bahasa apa gitu. Kadang-kadang di dalam mimpi kan tidak ada bahasa, ada wujud saja misalnya dalam pandangan ruhani itu. Nah itu kayak Mi'raj gitu kan, kayak Isra Mi'raj kayak gitu ya Pak ya. Ya inilah Pak Erik mau membedakan atau mau melainartikan antara Ahmad dan Muhammad. Padahal Ahmad dan Muhammad itu bagaikan Jokowi dan Joko Widodo. Jokowi dan Joko Widodo adalah dia juga. Ahmad dan Muhammad itu juga. Nah, Pak Erik mau membedakan. Jokowi orangnya lain, Joko Widodo orangnya lain, Muhammad orangnya lain, ya, Ahmad orangnya lain. Kalau di Indonesia Jokowi untuk Indonesia, maka Joko Widodo mungkin untuk Akhorin di sini, kata Pak Haji Erik itu ya, Akhorin dari Indonesia. Mungkin orang yang di pulau mana, mungkin orang di mana, itu Pak Erik mau membuat penjelasan begitu. Padahal Jokowi dan Joko Widodo itu juga orang yang sama. Ahmad dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang sama. Jadi kalau ya Bani Israila kepada Nabi Isa itu, ya Bani Israila ya, menjelaskan Nabi mimba dismuhu, dari sesudahku namanya Ahmad. Nabi yang sudah mimba yang sudah Nabi Isa itu lebih pasnya adalah Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Ahmad, Nabi Mirza Ghulam Ahmad
sesudah Nabi harusnya Nabi yang menjelaskan. Ya Allah harus kepada Nabi. Ya Bani Hashim misalnya gitu ya, kepada Nabi Muhammad, atau ya Muhammad gitu ya. Nah, mimba'dis muhu Ahmad, Nabi Muhammad yang harus mengatakan mimba'dis muhu Ahmadnya, bukan Nabi Isa. Itu mungkin bisa lebih pas. Nggak ada ini yang kita ketahui ya, dari Nabi Muhammad, dari semua orang dekat Nabi Muhammad, nggak ada yang mengatakan sesudah Nabi Muhammad ini akan ada Ahmad. Nggak ada. Yang ada Imam Mahdi ya. Dan Imam Mahdi pun yang ke-12 berurut itu dari imam-imam yang keberapa. Dan imam-imam keberapa sebelumnya ini estafet menjelaskan bahwa Al-Qaim yang ke-12 itu adalah itu Imam Mahdi itu. Yang jelas siapa bapaknya, siapa anaknya, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Ini kan udah saya ulang nih, aduh terpaksa saya ulang ya. Fi minhum ya, beda dengan ilai. Nah, ilai itu kan begini, wa iqala Isa bin Maryam ya bani Israel ini Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian. Nah, Nabi Muhammad juga sama, kul ya ayuhan nas ini Rasulullahi ilaikum jami'an, itu kan ilai itu. Di situ maksudnya sesungguhnya aku diutus Allah atau Rasul Allah kepada kalian semuanya. Nah, kalau ini kan berbunyi fi minhum gitu. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Tuh kan. Beda tuh kan. Dialah Allah yang telah membangkitkan pada bangsa ummiyin seorang rasul dari antara mereka. Al-Jumu'ah ayat 3. Dan dia juga yang telah membangkitkan pada bangsa Wahorin atau Persia seorang rasul dari antara mereka. Nah, dari sini bisa dipahami nggak? Coba supaya nggak panjang-panjang ya. Kalau benar Mirza Ghulam Ahmad itu harus jadi nabi setelah Nabi Muhammad, mana yang lebih tepat oleh Allah ditempatkan sebagai pemberi penjelasannya? Haruskah kepada Nabi Isa, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaikum wa mubasysyira bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mana yang lebih pas seandainya itu ada dalam Al-Quran? Bukankah Al-Quran ini lengkap, semuanya ada? Harusnya Al-Quran kalau lengkap, lebih melengkapi, ada Taurat dan ada semuanya, Al-Quran yang harus menjelaskan. Ya ba'id qala Muhammad ibnu Abdullah misalnya gitu ya. Nah, ya bani Quraisy atau ya bani Abdul Manaf ya. Ya bani Abdul Manaf sebagai bapaknya Hashim ini ya, Abdul Manaf. Ya bani Abdul Manaf ya. Ini apa? Wa id qala Muhammad ibnu Abdullah ya bani Abdul Manaf ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyirukum bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Gitu dong kata Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran. Nggak ada tapi kan kenapa malah adanya ucapan Nabi Isa ini kan, makanya diturunkannya di Al-Quran, maka menjelaskan bahwa Ahmad itu adalah Nabi Muhammad, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Makanya yang dijelaskan mengucapkannya pun wa'id qala Isa, bukan wa'id qala Muhammad ya. Nah itu kan wa'id qala Isa itu berarti mengucapkan hal demikian itu dalam kitab atau zaman dahulu. Nabi Muhammad pun harusnya ada ucapan dari Nabi Muhammad itu, baik dalam hadis qudsi, baik dalam apa ya, bahwa Nabi Muhammad menjelaskan akan ada setelahku nabi lagi, yaitu Nabi Ahmad. Harus ada dong. Ini
kok nggak ada? Nah, ini Pak Tatang belum paham ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadaya minat Taurat. Itu nggak ada masalah ya, karena Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel ya, dan itu ada di dalam Injil dan di dalam Taurat juga. Nah, tetap dalam Injil, ada dalam Al-Quran juga. Nah, sekarang Al-Quran itu kan firman Allah, ya kan, yang keluar dari mulut suci Nabi Muhammad SAW kan. Nah, jadi ketika diucapkan oleh Nabi Isa, maka seharusnya kan ada di Injil, betul nggak? Ya, kemudian karena Al-Quran ini keluarnya dari mulut suci Rasulullah SAW, maka wa mubasyiron bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad, itu ketika Nabi Isa yang berkata, maka itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad yang mengatakannya, wa mubasyiron bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad, maka itu tertuju kepada Imam Mahdi. Bisa dipahami nggak sampai sekian? Ya, jadi itu seorang rasul dari bangsa yang bernama Ahmad dari bangsa Umayyin itu Nabi Muhammad, dan seorang rasul dari bangsa Ahorin dari antara mereka itu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Al-Jumu'ah ayat 2 dan ayat 1 gitu. Nah, terus yang kemudian yang saya harus jelaskan di sini adalah fi minhum berkali-kali nih gitu. Nah, di dalam hadis lain kan dikatakan bahwa Imam Mahdi itu namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku gitu. Hadisnya ada satu ya, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku wa mubasyiron, kan? Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang seorang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari umatku. Dalam Al-Quran, wa mubasyiron bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas sih buat saya mah. Kemudian dalam hadis yang Sunan Abu Daud, laulam yakho minad dunya illal yaum yatawallallahu dzalikal yaum hatta yab'atsa fi rajulan minni aw min ahlul baiti yuati'u ismuhu ismi wasmu abi ismu ahbi. Seandainya umur dunia tinggal 1 hari lagi, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga dia atau Allah mengutus padanya seorang laki-laki dariku atau dari ahlut baikku yang namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi dengan demikian Ahmad Muhammad itu Imam Mahdi, Muhammad Ahmad itu Rasulullah SAW. Kira-kira bisa dipahami nggak tuh? Kalau bagi saya ini Mirza Ghulam Ahmad itu Imam Mahdi prematur ya. Imam Mahdi yang ya prematur lah ya, seperti bayi lahir prematur kan, lahirnya gagal ini ya, lahir yang ya sangat berisiko ya, sangat mungkin tidak bisa hidup berlanjut. Nah, jadi Imam Mahdi prematur ini seandainya sekarang begini, Jokowi belum pun turun dan kita menjelang pemilu 2014, baru nanti setelah melalui pemilu itu akan terpilih presiden berikutnya di Indonesia ini. Nah, sekarang sudah ada yang mengklaim ya, presiden Indonesia berikutnya ini Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo atau Prabowo atau siapa misalnya gitu ya. Ini prematur kan ya. Jadi dia sudah mengaku-ngaku yang sebetulnya yang aslinya itu belum muncul. Nah, ini mengaku-ngaku ini bisa terbukti kelak kalau Imam Mahdi yang sesungguhnya ini setelah dohir, ini Mirza Ghulam Ahmad ini di mana ditempatkan? Di dalam musuhnya atau di dalam bagiannya ya, atau
atau kalau memang Mirza Ghulam Ahmad ini Imam Mahdi yang dimaksud, ya, Imam Mahdi yang sebenarnya ya harus berprestasi, ya. Namanya orang yang bersama Allah berani mengklaim Allah Ma'aka, Allah bersertamu. Allah Ma'aka ini berarti akan membenahi ketimpangan-ketimpangan di dalam dunia ini untuk dibenahi. Masa Allah lemah? Tidak bisa membela hambanya yang diutusnya untuk membenahi kehidupan. Ini kedoliman Amerika masih tetap merajalela. Israel semakin menjadi-jadi, kedolimannya seperti nggak ada yang menegur. Sepertinya kita ini disuguhkan pembela, tetapi nggak membela apapun, ya. Jadi bagaikan seorang perempuan misalnya menunggu-nunggu suaminya, mengaku-ngaku orang datang, ini saya suamimu, tapi nggak mau bawa duit, nggak membela anak, nggak menunjukkan kasih sayang, nggak menunjukkan hal yang ini, kecuali cuma minta diakui, aku suamimu. Suami itu membela, menyayangi, memperjuangkan. Enggak. Ini Imam Mahdi ini Islam terprosok ataupun teraniaya, diem saja. Orang Palestina diapa-apain, nggak ada bangkit kayak membela Palestina di segala macam, nggak ada. Ini Imam Mahdi yang tanda tanya besar. Imam Mahdi atau hanya ngaku-ngaku saja? Nggak bisa dipahami. Pak Erik memaksakan dalil yang berbeda untuk dikenakan pada dua orang, ya. Nggak mungkin, ya. Dalil yang sama, bukan yang berbeda, dalil yang sama tapi dikenakan untuk dua orang, ya. Ya nggak bisa. Kalau sekarang terpilih Presiden Indonesia nama Joko Widodo, ya, kemudian ada lagi yang punya nama Jokowi mengaku-ngaku dia juga sebagai Presiden Indonesia untuk wilayah tertentu, misalnya bagian timur atau bagian Aceh atau bagian Yogyakarta. Nggak bisa. Ya sudah, Presiden Indonesia itu Joko Widodo, nggak ada lagi presiden bayangan, ya. Jadi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, ya sudah, Nabi Muhammad nabi, ya. Yang seterusnya imam-imam ini hanya meneruskan tugasnya nabi. Tidak ada lagi mengaku nabi lagi, dalam arti dirinya tidak lagi ditugaskan menyampaikan wahyu. Kalaupun dapat wahyu, imam itu hanya untuk dirinya saja, bagaimana bersikap dalam hal suatu saat mendapat kesulitan, ya. Seperti Imam Ali Zainal Abidin saat didesak dirinya untuk diminta hak keimamahannya oleh pamannya, oleh Muhammad Hanafiyah, maka Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, kita minta saja Hajar Aswad yang menjelaskan. Hajar Aswad nggak bisa berbicara, tapi dengan izin Allah, dengan perintah daripada Imam Ali Zainal Abidin, Hajar Aswad berbicara bahwa imam di zaman sekarang ini adalah engkau, ya. Bisa bicara itu Hajar Aswad. Nah, ini semacam mukjizat begini hanya karena terdesak, seperti dapat wahyu, bukan untuk diajarkan pada kita, bahwa kita kalau dapat kesulitan kita tanyalah pada Hajar Aswad, nggak akan bisa. Tapi kalau beliau sebagai imam meminta Hajar Aswad bicara, bisa. Tapi itu menjelaskan bahwa beliau lah benar ucapannya, begitu, ya. Tapi tidak lagi ucapan yang harus disusun menjadi merupakan kitab untuk jadikan pedoman buat kita, tidak. Kalau pedoman buat kita ya sudah, Al-Quran saja. Nah, demikian juga ini. Jadi Pak Erik memaksakan dalil wa idh qala Isa bin Maryam yang jelas-jelas untuk Nabi Muhammad diparalelkan. Ada dampak sekundernya, yaitu atau dampak paralelnya, ya, dampak yang sifatnya itu seperti berefek, yaitu efeknya untuk kepada Mirza Ghulam Ahmad, ya. Jadi kalau seseorang memanggil, hei kesini, orang itu memanggil kepada orang yang dia maksud. Bisa orang berbaju merah, orang yang berbaju biru tiba-tiba ikut juga nih nyamperin. Nah, pada saat orang yang memanggil tadi mengatakan, aku hanya memanggil orang baju merah, kata orang baju biru, manggil hei kan, ya berhak juga dong aku terpanggil. Kegeeran. Jadi
maksud Allah melalui ucapan atau lisan dari Nabi Isa ini adalah kepada Nabi Muhammad. Kegeeran ini siapa? Mirza Ghulam Ahmad ini ingin diposisikan, diakui sebagai nabi. Pak Erik percaya, dan Pak Erik menebarkan kepada orang-orang lain, terutama yang bisa Pak Erik pengaruhi, supaya percaya. Kalau bagi saya nggak bisa. Ini Mirza Ghulam Ahmad ini orang yang terefek dari ucapan Nabi Isa ini, terus kegeeran merasa dirinya berhak sebagai nabi. Ya oke lah dulu ya, kita anggap beliau mungkin sebagai nabi. Prestasinya aja mana prestasinya? Nabi itu berprestasi, gak mungkin bernabi itu hanya berjalan begitu saja. Gak ada prestasi daripada Mirza Ghulam Ahmad ini. Apa pernah berperang, mencapai kemenangan, pernah membuat misalnya selain mengklaim sekarang sudah ada di 120 negara. Kalau hanya mengklaim di 120 negara, kayaknya lebih banyak lagi sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah mungkin bisa lebih daripada 120 negara ya. Hampir mendunia ini. Islam di mana-mana ini kebanyakan yang ngakunya sunnah wal jamaah. Tetapi Islam yang benar menurut Syiah adalah yang mengikuti kepada Ahlul Bait, yaitu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh keluarga Nabi. Gitu ya.